khususnya kepada saya. Dalam perkenalan saya dengan Papa yang mungkin singkat, walaupun hanya 10 tahun, tapi saya tahu Papa sudah banyak melakukan hal yang baik, sangat baik pada keluarga ini, pada istri saya, adik-adik saya di sini, dan terutama kepada Mama. Bagi saya Papa itu orang yang imannya sungguh kuat. Bagi saya Papa itu saking kuatnya imannya itu, si Papa itu pernah, ya namanya manusia ya, jadi saya ingat Papa pernah dalam tanda kutip ngomel gitu. Papa ngomel, tapi di ujung ngomelnya itu ya sudahlah, ya sudahlah. Jadi Papa di situ tahunya ada pengampunan di situ. Apa itu mengampuni? Itu yang kami belajar dari Papa. Kemudian yang cukup berkesan juga itu adalah doa. Papa itu selalu mengajarkan kami untuk senantiasa berdoa apapun itu. Saya yang cukup jauh bekerja, Papa selalu bilang berdoa, jangan lupa doa biar punya teman. Bahkan sampai beberapa kerinduan kami, salah satunya saat kami pindah ke Bogor, kami minta doa sama Papa, tolong doain Pak, kami banyak pergumulan ini untuk pindah rumah di Bogor. Papa malah bilang, jangan cuma Papa yang berdoa, kamu juga berdoa. Bahkan saat kami akhirnya pindah ke Bogor, kami datang ke Papa, Pak, makasih Pak, berkat doa Papa kami bisa pindah rumah di sini. Papa malah bilang, bukan doa Papa, tapi doa kalian juga, karena kita semua berdoa ke satu Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan berarti doa Papa yang hebat, tapi doa kita yang hebat. Itu yang Papa ajarkan ke kami. Papa mengajarkan kami untuk selalu berserah. Papa mengajarkan kami untuk punya iman yang kuat. Sampai akhir pertemuan kami dengan Papa masih mengucapkan bagi kami. Sampai akhir hidupnya Papa juga masih mikirin kami gitu, tanpa mikirin dirinya sendiri. Begitu banyak kesan sama Papa, tapi itu yang paling kami ingat. Terima kasih Pak untuk semuanya, untuk kata-kata kebenaran Papa ke kami, ke saya, ke Desi, anak-anak. Kami nggak bakal lupa semua yang Papa berikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih ya, untuk yang pertama ada garis besarnya ya, punya iman yang kuat, puji Tuhan. Selanjutnya dari ya, Bapak Raymond. Oke, baik, salam semua. Halo. Ya, kesan yang saya dari awal saya kenal Papa itu baik. Saya nggak pernah ditegur, saya nggak pernah dimarahi. Walaupun saya paling lama kenal Papa. Selama tugas perang di atas Papa selesai kerja jam 2 pagi. Pagi hari kita wajib berdoa di kamar Papa. Kadang di salon. Itu hanya berdoa. Ketegasan Papa dalam mengambil keputusan, saya salut. Papa itu mau bilang, kamu pilih apa? Papa belum gak akan bisa sampai saat ini kalau Papa gak minta sama Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus masih ada. Sampai terakhir Papa dari Dumai mau ke Jakarta, masih kapal tiba jam 4 pagi. Pakai berdoa, bilang sama kakak, kakak tambahkan ya, saya mau nyampe di hari Sabtu malam Minggu. Puji Tuhan sampai jam 10. Lanjut break.
Papa sampai ke rumah sakit, tensi, ketemu langsung Papa bilang, pulanglah sudah malam. Tuhan Yesus. Sampai saat ini pun saya akan bilang, pulang apa? Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya. Ada doa dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Silakan selanjutnya. Terima kasih Pak Rendo. Ibu Ivo. Haleluya. Dalam keadaan seperti ini saya mau berkata puji Tuhan Yesus baik bagi kami keluarga. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga melalui keluarga ini, melalui Papa. Kenal Papa saya cukup lama karena saya dengan pagi ini berteman dari SMA, tapi jadi menantu Papa baru 3 tahun. Sangat berkesan. Bisa dibilang suka duka mungkin saya lihat keluarga ini, tapi Papa ini jadi penenang dalam segala masalah yang kita lewati. Papa ini jadi penenang. Papa ini orang tua yang hebat, suami yang hebat buat anak, orang tua yang hebat buat anak-anak, opa yang hebat buat cucu-cucu. Kehilangan Papa bukan kali ini saya rasakan, karena saya juga sudah merasakan sebelumnya di 2016 kehilangan Papa saya tercinta. Papa sempat menjadi pengganti Papa saya. Saya merasakan sekali kasihnya Papa, sayangnya Papa, walaupun saya ini anak menantu, tapi Papa memberikan kesan yang sangat baik, kesan yang sangat luar biasa. Sebagai Papa mertua, dukungan Papa terhadap saya dan suami itu luar biasa. Motivasinya, memberikan semangatnya, doa-doanya, cara Papa mengasihi kami. Walau mungkin kami belum bisa membahagiakan Papa, tapi kami yakin percaya Papa tahu kami melakukan yang terbaik buat Papa, buat Papa, buat Mama. Tuhan sayang Papa. Terima kasih sudah jadi Papa mertua yang baik buat Ivan, Opa yang baik buat Fiodora. Terima kasih Pak. Walau singkat Papa jadi Opa Fiodora, tapi Papa sayang sekali sama Fio. Papa selalu tanya Fio kalau Fio nggak ikut ke rumah sakit. Dan atasnya kehilangan Papa berat. Tapi Fon tahu Papa sudah bersama Tuhan di sini. Buat Mama, bukan cuma mau Mama kuat. Masih ada kita, Mama. Masih ada Tuhan Yesus. Buat kakak-kakak, buat adik-adik semua, kuat. Kita harus kuat, kita harus bergandengan tangan. Kita nggak boleh putus, karena Papa mau kita selalu sama-sama. Papa mau kita selalu
saling mengasihi, saling merangkul. Kalau ada masalah kita bisa selesaikan baik-baik. Karena itu pesan-pesannya Papa. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ada masalah, jangan masalah yang besar. Tuhan Yesus yang harus lebih besar. Terima kasih Pak, terima kasih banyak sudah mengajarkan nilai-nilai hidup yang baik untuk kami semua. Terima kasih Papa sudah mengasihi Mama, mengasihi kami anak-anak, menantu dan cucu semua. Terima kasih Papa sudah mengajarkan kami berdoa, selalu berdoa. Kadang Papa juga kadang suka marah kalau kita berdoanya terlambat pagi-pagi atau malam kita gak kumpul sama-sama. Sedih Pak, sedih karena kita masih kurang untuk menerapkan itu, tapi kami berjuang Pak, berjuang yang terbaik, meneruskan apa yang Papa ajarkan untuk kami. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Puji Tuhan, ya, Om John selalu menjadi pemberi solusi. Selanjutnya Bapak Dani. Shalom semuanya. Saya keempat dari Papa. Saya ada beberapa cerita tentang Papa di awal kemarin, tapi saya coba cerita lagi. Nggak lama, nggak singkat banget, 2-3 tahun aku jadi menantu Papa. Benar kata Kak Obed bilang, Kak Imon bilang, Papa tuh nggak pernah marah. Jadi dia kalau kita pulang cipika-cipiki, pas di telinga itu langsung Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Jadi karena iman dimulai dari pendengaran itu menguatkan kita. Jadi itu yang aku cuman cerita yang, terus kalau kita cerita karena kita bukan berlayar atau kapal, semua kalau aku cerita sama Papa itu pasti mulutnya memuliakan Tuhan. Jadi setiap kata yang Papa bilang itu kesaksian. Dan aku juga sering cerita sama Menti. Ini bukan nggak tahu kebetulan apa, tapi Menti ulang tahunnya sama kayak Mama. Papa tuh 2 Januari, aku 5 Januari. Jadi kalau Papa gimana-gimana, aku bilang Beb ini Papa sama kan kayak aku. Jadi kayak kita bintangnya sama. Satu lagi yang aku, Papa tuh udah semua ngasih Papa imannya besar, tapi aktivitas sehari-harinya aku boleh kasih tahu sekarang, aku nggak pernah lihat orang kayak Papa ya. Jadi setiap aku datang ke sini tuh Papa tuh lagi baca Alkitab. Jadi dia nggak cuma hari Minggu aja, tapi dia setiap hari daily-nya adalah sehari kesehariannya adalah baca Alkitab. Karena mungkin aku tahu ya Papa itu dia tahu lagu apa, kau renungkan firman-Mu siang dan malam, nah itu yang Papa lakuin. Dan itu yang bikin Papa kuat, imannya teguh, dan mengalirkan imannya itu kepada kita semua. Yang aku bilang tadi, iman, pengharapan, dan kasih itu Papa benar-benar lakuin itu semua. Jadi mungkin ini kehilangan yang besar buat kita, tapi percayalah, buat Papa bangga sama bahagia belum terlambat. Jadi masih dilanjutin dengan pesan-pesan Papa, kita bawa ke anak kita, ke cucu kita lagi, ke semua lingkungan kita. Aku rasa semua sepakat ya deh, Papa mau. Jadi kita sepakat juga. Aku dengar semua kemarin kesaksian dari kita nggak pernah ketemu, tapi ketemu di sini, dan kebaikan Papa tuh masih mereka rasain dan mereka masih ingat kan. Jadi apapun kebaikan pasti orang itu akan ingat terus. Dan dia datang jauh-jauh, kalau nggak salah dari komunitas gereja apa itu ya, aku bareng rokok.
ketemu, tapi mereka datang dan mereka ceritain kebaikan papa. Jadi menurut aku papa ini tidur dengan damai sejahtera. Dan dia akan bangkit sama kita nanti bareng-bareng. Dan kita yang di sini harus melanjutkan apa yang papa ajarin, apa yang papa kasih tahu. Dan kata Yufon, ini tantangan tapi kita harus saling bantu-membantu. Intinya adalah kasih. Jadi papa kalau aku lihat ada yang berantem atau lagi ada di mall atau di mana, ya sudahlah mah, sudahlah Mi, sudahlah gitu. Meskipun kata Kak Obed benar awalnya emosi, tapi di akhir sudah. Kasihnya menurut aku bekerja di situ. Itu aja paling. Papa selamat beristirahat dengan damai sejahtera. Kita semua antar Papa dengan yang terbaik yang kita bisa. Jadi Papa bisa tenang dengan damai itu. Kalau Iya, terima kasih. Mengalirkan iman. Nah, itu garis besarnya. Silakan selanjutnya Ibu Mary. Baik, terima kasih Bapak yang penuh perhatian. Itu garis besarnya, puji Tuhan. Masih ada lagi? Satu lagi dari pihak keluarga atau Shalom saudara-saudara sekalian. Saya adalah satu-satunya teman bagi kita di sini. Aku bersama di Palembang. Dari pertemuan sampai kemudian saya mendampingnya. Sekarang saya harus kehilangan juga.
Selamat jalan, damai sejahtera bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pesan-pesan dari anak menantu. Kiranya kita semua yang hadir pada kesempatan ini bisa juga terus mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun kesan dan pesan negatif, tetapi semua bernilai positif dan sangat membanggakan. Dan kiranya kita juga semua dapat terimpartasi dengan kehidupan beliau. Bukan hanya sekedar anak-anak dan menantu, tapi semua kita yang mengenal beliau, baik sahabat, baik jemaat, semua yang hadir terdampak dengan kebaikan-kebaikan dan cara hidup, nilai-nilai hidup dari almarhum Bapak Joni Kalo. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak dan menantu yang sudah mengambil bagian, memberikan pesan dan pesan dari begitu baiknya orang tua mereka. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Allah. Saya Gerhard. Ya, nanti nyanyi sesudah firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Sebelum penutupan peti jenazah, saya kasih kesempatan di situ supaya saya berharap ya semua akan melepaskan emosi, tetapi itu adalah sebelum tutup peti jenazah, semua nyanyi, keluarga nyanyi, itu kesempatan supaya selesai nyanyi kita tutup peti jenazah ya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa firman. Bapa di surga, kami akan dengarkan firman-Mu sebagai landasan atau dasar dari ibadah pelepasan jenazah dari almarhum Bapak Joni Kalo. Tuhan berfirman bagi kami, berfirman untuk istri yang ditinggalkan, untuk anak-anak menantu, untuk kakak dan beradik, bahkan kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan, firman-Mu adalah Allah sendiri. Ketika kami dengar firman Allah, disitulah kami mendapatkan iman. Dan iman itulah yang bekerja membuat kami kuat menghadapi rasa duka dan sedih yang kami hadapi saat ini. Berfirman bagi hamba-Mu dan bagi kami semua, dan kami terima berkat firman Allah dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk. Saya menyampaikan firman Allah beberapa menit ke depan. Dan sesudahnya ada pembacaan riwayat hidup, nanti nyanyi pas udah menutup peti jenazah baru pada nyanyi. Puji Tuhan. Saya mengambil firman Allah renungan kesempatan ini di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Saya membaca untuk kita sekalian, dan kalau saudara punya Alkitab dapat memperhatikannya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saya mengulangi pembacaan firman Allah. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai
pengharapan. Berduka cita boleh enggak? Boleh. Justru kan di sini kita disuruh untuk berduka cita. Hanya saja cara berduka cita itu berbeda. Berduka cita dalam Tuhan, berduka cita dalam pengharapan. Bukan seperti orang yang tidak berduka cita dalam Tuhan, dan bukan seperti orang yang berduka cita tidak memiliki pengharapan. Saya yakin benar seperti setiap tutur kata yang telah terucap dari anak-anak menantu tadi, itu mengindikasikan bahwa semua mereka berduka cita, tetapi berduka cita dalam pengharapan. Mengucapkan selamat istirahat, selamat jalan, itu karena mereka memiliki pengharapan dalam Tuhan. Kerap kali yang terjadi adalah di saat kita tidak mau berduka cita dalam Tuhan, kita berusaha untuk jadi kuat, tidak mau menerima proses dari kedukaan itu. Kadang-kadang yang terjadi sebaliknya, pada saat berduka kita kuat, tapi di saat selesai acara kedukaan, maka penderitaan kedukaan itu mulai terjadi. Maka saya izinkan adalah setiap kali ada kedukaan, hendaknya orang yang mengalami duka berduka citalah. Tetapi berduka citalah dalam Tuhan, berduka citalah dalam pengharapan. Sedikit secara teologis atau secara pembelajaran firman Allah dikaitkan dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, karena itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Pelajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus terkait dengan kedukaan, dia ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika yang sedang menghadapi krisis duka. Ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau. Nah, sebagai hamba Tuhan, dia bertanggung jawab untuk menginformasikan kebenaran mengenai kedukaan atau mengenai kematian. Dalam konteks kedatangan Tuhan, jadi orang-orang yang ada di Tesalonika itu, mereka merasa bahwa kalau Tuhan datang, tiba-tiba ada yang meninggal. Maksudnya begini, sudah ada terjadi kedukaan hari ini, Tuhan itu datang besok. Jadi seolah-olah mereka berduka karena tidak melihat peristiwa besar dari kedatangan Tuhan. Karena sejak digaungkan Injil pertama kali tentang kerajaan Allah, itu selalu ada kaitannya dengan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Nah, pemahaman orang pada masa itu tentang kedatangan Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi mereka beranggapan bahwa kedatangan Tuhan dengan kalimat sudah dekat bisa terjadi pada masa itu, bisa terjadi pada hari-hari itu, bisa terjadi pada kapan saja yang mendekati sesuai dengan prediksi mereka. Tapi rupanya menurut firman Allah, kedatangan anak manusia, Bapa di sorga yang tahu, tapi tidak ada manusia yang tahu. Jadi mereka mengharapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dengan pemahaman ini, jadi ketika ada keluarga Kristen, salah satu keluarganya dipanggil Tuhan, keluarganya merasa bahwa mereka menghilangkan kesempatan untuk tidak melihat Tuhan datang pada kali yang kedua. Makanya dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-14, bisa dilihat ayat ini atau perhatikan, saya membaca. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus
akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Yang mengaminkan firman Allah ini sama-sama kita katakan amin. Ayat 15 kemudian dijelaskan, ini kami katakan, kata Rasul Paulus, ini kami katakan kepadamu yang berduka, maksudnya dengan firman Allah. Kita yang hidup, yang beranggapan kita sudah melewatkan. Wah, Tuhan datang besok, yang meninggal udah gak punya kesempatan melihat kedatangan Tuhan. Di penjelasan Rasul Paulus, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Perhatikan, kalau punya Alkitab kita baca sama-sama 2-3. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Di situ, maka kita diizinkan untuk berduka. Tetapi jangan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena Kristus datang pada kali yang kedua, peristiwa besar yang akan terjadi salah satunya adalah kebangkitan orang mati. Nah, jemaat di Tesalonika gundah gulana. Mereka berpikir kalau Tuhan datang gak ada kesempatan. Mereka yang sudah meninggal gak punya kesempatan untuk mengalami kedatangan Tuhan. Tapi dijelaskan, tenang, ada kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar itu. Makanya didorong adalah kalau engkau berduka citalah dalam pengharapan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan yang baru kita baca dan diajarkan adalah pengharapan tentang adanya kebangkitan. Hari ini berduka halal, tidak ada yang salah, tapi harus memiliki pengharapan. Oke, saya akan kaitkan dan akhiri firman Allah ini paling lama 10 menit ke depan. Bicara tentang pengharapan, saya akan kaitkan dengan aktivitas beliau. Menurut Ibrani, mari kita membaca sama-sama ayat ini. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Tapi jadi titik pembahasannya ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Saya membaca untuk kita sekalian, kita menyimak, meneliti, memperhatikan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Beberapa kalimat dari ayat ini itu berkaitan erat dengan aktivitas beliau. Betul-betul saudara, ada sauh, ada labuh. Dijelaskan oleh firman Allah bahwa pengharapan orang percaya itu adalah seharusnya sebagai, tetapi untuk menguatkan betapa hebat pengharapan orang percaya itu, maka dia tidak memakai kalimat sebagai sauh, tetapi adalah sauh. Almarhum Om John, saya udah memakai kata almarhum karena udah terbiasa, udah beberapa hari kebelakangan ini. Padahal awalnya berat sekali untuk saya bilang almarhum, itu masih berat sekali. Masih bilang Om John, karena kan kita baru ketemu beberapa jam lalu kan, jam 5 itu, setelah 2 jam, beliau. Jadi antara percaya dan nggak percaya, Ibu Pendeta Hana panggil saya, kebetulan di gereja itu, di ruang makan, ruang dapur, listriknya mati. Saya bilang saya nggak tidur sampai jam 1 malam karena listriknya mati. MCP-nya saya naikin,
turun lagi. Tapi pas jam 1 saya udah, Tuhan besok mau hari Minggu, mau ibadah, banyak pelayanan. Saya putuskan untuk saya mau tidur. Jadi listrik yang di ruang makan, di dapur, udah biarkan dia mati saja. Padahal kan itu ada beberapa freezer ikan. Saya pikir rusak ikan dan sebagainya. Biarkan aja lah. Jam 3 kurang lebih jam 3:30 itu Ibu Hana bangunkan saya. Yang bangun, kenapa? Om John langsung video call. Aduh, hati saya hancur pada saat itu. Saya bersiap-siap. Yang herannya waktu saya pergi menaikkan MCB-nya itu, channel satunya itu listriknya hidup. Itu aneh. Selama bersama dengan keluarga di rumah sakit, dan ketika pulang jam 5 sampai di rumah, sampai di gereja 5:30, listriknya pas kami datang, listriknya mati lagi. Waduh. Jangan ditaruh ini sebagai sebuah kebenaran. Saya hanya mengkaitkan aja. Yang kadang-kadang ada tanda-tanda tapi kita nggak ngerti. Saya menyebut beliau almarhum semakin familiar lah buat saya karena beberapa malam. Tapi terus terang aja waktu kejadian hari pertama, hari kedua, berat sekali untuk berkata almarhum. Masih bilang Om John, karena rasanya nggak percaya secepat itu beliau kan. Nah beliau, kalau saya kaitkan dengan kegiatannya setiap hari, beliau ini memiliki tugas penting. Ya seperti Pak Emon, Pak Angki, Pak Christian punya tugas penting. Mereka mengemban tanggung jawab keselamatan di dalam pekerjaan mereka. Mereka harus memastikan untuk sampai tujuan dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain. Dan salah satu alat yang penting dalam kapal itu dia saut. Jangkar. Saya coba lihat, ternyata banyak sekali macam dan model jangkar itu sesuai kebutuhan kapalnya. Dan saya ngerti beliau paling memahami tentang hal itu. Kalau kita kaitkan dengan pengharapan seperti jangkar yang begitu kuat, minimal begini, dalam kehidupan kekristenan kita nggak akan pernah terhindar dari yang namanya pergumulan hidup, yang kalau kita selalu kaitkan dengan kebenaran Injili bahwa kadangkala persoalan hidup itu bisa menyerupai gelombang yang besar. Nah itu yang selalu beliau katakan kepada saya. Saya selalu bilang sama anak-anak, kalau ada badai besar, teriak berdoa sama Tuhan, panggil Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan di atas segala alam. Waduh itu. Kita bisa menggambarkan lagi pergumulan yang kita hadapi seperti apa, saudara? Seperti badai, seperti gelombang, seperti gelora laut yang menakutkan. Saya tanya sama Pak Christian, pernah mengalami gelombang besar sekali. Beliau bisa lihat sendiri ada teman-teman yang gak bisa selamat. Tapi ketika saya melihat bahwa jangkar itu merupakan sebuah alat penting sebuah kapal, maka pengharapan juga adalah alat iman yang penting dari sebuah kapal kehidupan. Hidup yang penuh dengan gelombang, pergumulan, tantangan, kalau kita nggak punya pengharapan, kemungkinan seperti kapal yang akan dihanyutkan oleh angin dan gelombang, seperti kapal yang akan ditarik oleh arus kalau kita tidak punya pengharapan, tidak punya saham. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku mau supaya kamu mengetahui. Anda boleh berduka, semua boleh berduka, karena bagi saya semua kita di sini sepemahaman saya pribadi
Tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami peristiwa duka, pasti ada. Itu suami, itu istri, orang tua, anak, cucu, mantu, keluarga, kakak, adik, semua pasti kita di sini juga. Tetapi pengharapan itulah yang membuat saya dan saudara bisa kuat bertahan menghadapi kedukaan. Yang paling riskan dari segala kehidupan adalah kematian, yang paling riskan. Tetapi berbedalah dengan kita anak Tuhan, orang percaya, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan itu menjadi doa bagi Rasul Paulus dalam jemaat yang ada di Roma. Dia berkata, semoga Allah sumber dari segala pengharapan menguatkan kamu, menghiburkan kamu oleh Roh Kudus, oleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah di dalam kamu, supaya kita juga boleh limpah dalam pengharapan. Punya pengharapan gak ketemu dengan beliau dalam kerajaan Tuhan? Haleluya, saudara. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Tuhan kuatkan kita semua. Saya akhiri firman Allah sampai di sini. Milikilah pengharapan itu. Silakan berduka, tapi saya percaya setiap tutur kata kalimat yang sudah diucapkan oleh anak-anak dari malam pertama, kedua, tiga, keempat, sampai diakhiri dengan para anak-anak menantu yang hebat, itu sudah cukup menginformasikan kepada kita bahwa keluarga ini memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Saya tidak pernah ragu dengan Tante Mary. Saya tidak pernah ragu. Beliau adalah orang yang kuat. Saya yakin udah terimplantasi kekuatan dari suami kepada istrinya. Sebelum saya akhiri firman Allah, seorang hamba Tuhan meninggal, suaminya meninggal. Dia berkata begini, aduh ini seperti separuh nyawa nggak ada ketika suaminya dipanggil Tuhan, hamba Tuhan, seperti separuh nyawa, seperti nggak ada. Ya, kalau beliau mungkin merasakan itu, saya mengerti bagaimana Tante Mary merasakan sepeninggalnya Om John sebagai suami. Tetapi biarlah kalau ada rasa kekosongan di dalam hati, isilah itu dengan kehadiran Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat firman Allah, kemudian kita akan lanjut dalam proses selanjutnya. Kita akan mendengar pembacaan riwayat hidup dari almarhum Bapak Joni Kalo, dan kemudian selanjutnya kita akan siap-siap untuk memberikan penghormatan kepada almarhum, baik dari pihak keluarga yang akan menyanyi, kemudian akan menyematkan bunga sebagai tanda penghormatan. Kemudian saya memberi kesempatan untuk kita semua untuk menghormati beliau, melihat mungkin kita punya kebiasaan untuk tuang. Ada? Ya, oke ya, ada. Saya beri kesempatan untuk semuanya. Puji Tuhan. Kita berdoa, tundukkan kepala kita semua. Bapa di surga, Engkau adalah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Firman-Mu berkata bahwa pengharapan dalam Tuhan seperti sau yang kuat, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, sebab telah dilabuhkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Keluarga di tempat ini telah melabuhkan jangkar mereka Tuhan, pengharapan mereka kepada Kristus. Angin badai apapun bisa datang, tetapi tidak akan pernah menghanyutkan keluarga, sebab mereka punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Masih ada Tuhan, masih ada Yesus. Itulah kekuatan keluarga dan kekuatan bagi kami semua. Acara selanjutnya Tuhan tolong biar semua berjalan dalam kehendak Allah. Kami tetap melibatkan Roh Kudus sebagai Allah yang maha hebat untuk dapat terlibat di dalam acara kedukaan ini sampai ibadah ini selesai. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Selanjutnya kita akan mendengar pembacaan riwayat hidup dari almarhum Bapak Joni Kalo yang akan diwakili oleh Bapak Robert. Ini suami dari anak pertama. Puji Tuhan. Dipersilakan.
Berikut riwayat hidup dari suami, papa, opa kami tercinta. Nama Joni Walter Waluyan Kaloh, tempat tanggal lahir Manado, 2 Januari 1954. Papa adalah anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan dari almarhum Yan Ludwig Kaloh dan almarhum Yakoba Theodora Waluyan. Papa memiliki 3 orang saudara kandung. Saudara pertama almarhum Jamie Abraham Zakaria Kaloh. Kemudian saudara yang ketiga Miske Konstance Mariace Kaloh. Saudara keempat Jopi Benjamin Ludwig Kaloh. Papa menikah dengan Mama Meli Elvira Resina Kaloh pada tahun 1983 dan dikaruniai 6 orang anak dan 8 orang cucu. Anak pertama Desi Natalia Kaloh menikah dengan saya Robert Henry Runtukahu, dikaruniai 2 orang anak Reynald Daphne Runtukahu dan Russell Iwan Runtukahu. Anak kedua Jenny Yakoba Yuliana Kaloh menikah dengan Raymond Nicodemus Makaleu, dikaruniai 3 orang anak Kate Stanislaus Timothy Makaleu, Kenneth George Matthew Makaleu, dan Kathleen Ecclesi Makaleu. Kemudian anak ketiga Frankie Octavianus Kaloh menikah dengan Yvonne Fiona Manto, dikaruniai 1 orang anak Theodora Isabel Kaloh. Anak keempat Meti Esther Felicia Kaloh menikah dengan Daniel Tatuir, dikaruniai 1 orang anak Mark William Eliseo Tatuir. Kemudian anak kelima Christian Ludwig Kaloh menikah dengan Mary Christine Natalia, dikaruniai 1 orang anak Shainet Bernice Kaloh. Dan anak keenam Gerald Yohanes Kaloh. Riwayat pendidikan Papa bersekolah di Sekolah Kristen SD Frater Makassar, SMP Kristen Gunung Batu Putih Makassar, kemudian melanjutkan ke Sekolah Pelayaran Menengah Ujung Pandang, semuanya di Makassar, dan Papa melanjutkan sekolah kepanduan di Surabaya. Setelah itu Papa berdinas di beberapa kota di Palembang, Padang, Lampung, sebagai kapten di beberapa kapal dengan ijazah terakhir ANT 2 tahun 2011, dan pensiun di Jakarta sebagai Marine Pilot atau pandu PT Pelindo 2. Bahkan setelah pensiun, Papa masih dipercaya sebagai mooring master di beberapa pelabuhan PT Pertamina. Semasa hidupnya, Papa banyak terlibat dalam pelayanan gereja di berbagai daerah, bahkan berbagai gereja. Hingga terakhir, Papa terlibat dalam pelayanan sebagai majelis jemaat di GPDI Betelen Kemayoran, Jakarta. Papa mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit PMC Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 jam 7 pagi. Demikianlah riwayat hidup suami Papa kami tercinta. Selamat jalan, Pak. Kau sudah menyelesaikan pertandinganmu di dunia. Dan saat ini kami semua percaya Papa sudah berada di surga berkumpul bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Selanjutnya ada sambutan permintaan istri tercinta dari almarhum Bapak John
kesempatan untuk adiknya Bapak Joni Kalau yang baru datang kemarin, Ibu Messi akan memberikan kesan pesan atau sambutan atau kesaksian. Sudah pasti akan membangun kita semua, terlebih keluarga yang sedang mengalami. Saya persilakan. Shalom semua saudara-saudara dalam kasih Kristus. Nama saya Mr. adik dari kakak saya Joni Kalau. Saya satu-satunya perempuan dari kami bersaudara. Bukannya dimanja sama orang tua, tapi dari kakak-kakak saya yang keluarga saya. Terlebih saya sama Joni terlalu dekat. Selama kami sama-sama di Jakarta berjuang, saya sekolah, Joni yang membiayai saya sekolah. Dia terlalu baik sama kami semua bersaudara. Saya tidak bisa balas kebaikannya. Waktu dia anfal, kami selalu video call. Tapi saya tidak sanggup bicara lama sih, karena saya lihat dia keadaannya semakin menurun. Dan saya waktu di Opika waktu sini, saya sudah berasa. Saya cuma berdoa. Saya tahu kakak saya ini kepercayaannya terlalu besar sama Tuhan. Dan dia sudah melewati waktu kejadian yang dialami yang beberapa tahun yang lalu. Tuhan telah menyembuhkan dia dari kanker. Dan saya percaya Joni tetap berusaha kuat melawan penyakitnya, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan mengambil dia pulang. Buat Mary dan anak-anak yang cucu, saya percaya apa yang Joni sudah tanamkan pada kalian semua. Selalu dekat dengan Tuhan, selalu kuat menghadapi segala cobaan. Walaupun saya berkata begini karena saya juga tidak kuat sebagai manusia. Itu pasti kami alami. Dan terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah hadir di sini untuk mendoakan dan mengantarkan kata kami yang tercinta ke tempat peristirahatan yang terakhir. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan saudara-saudara. Kepada Bapak Muslimah, terima kasih banyak. Semua yang terlibat dalam acara ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan saja yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih banyak. Semakin banyak kalimat-kalimat yang menguatkan kita, ya.
gagal dipanggil Tuhan di gereja Bethlehem. Mungkin ini pertama kali saya pelayanan pakai jas itu warna-warni. Kemarin coklat karena saya tahu Om John juga punya jas yang demikian kan. Om John pakai begini, saya juga pakai mesti sama. Karena memang dikasih hati dalam melayani Tuhan. Haleluya. Dipersilakan untuk anak-anak dapat memberikan pujian terakhir di hadapan jenazah almarhum orang tua mereka, beri pujian yang baik yang menguatkan iman, kemudian akan menyematkan bunga, yang akan menyematkan bunga diwakili siapa atau satu persatu? Satu persatu. Berarti dimulai dari yang paling tua untuk menyematkan bunga, dari yang paling tua, tapi nyanyi dulu baru menyematkan bunga. Ya, dipersilakan. Shalom, selamat siang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Bangki Kalo, anak Papa. Kita akan membawakan satu pujian terakhir untuk Papa. Dan pujian ini biasanya yang selalu Papa mau kita nyanyikan di hampir di setiap ibadah kedukaan. Kenal nggak kenal, Papa biasanya panggil kita semua untuk nyanyi lagu ini untuk beri kekuatan keluarga yang ditinggalkan. Dan ini yang terakhir kali kita akan nyanyi untuk Papa. Sedikit mau bersaksi sebelum Papa pergi. Mungkin saya yang Papa tunggu, karena waktu Papa masuk rumah sakit akhir kali, kakak-kakak tanya ke Papa pikirin siapa? Papa cuma tahu Papa kangen sama Angki. Karena saya sama Papa satu profesi, kita bekerja selalu sama-sama. Kebetulan Papa ditugaskan di Muntok, di Pertamina Muntok. Saya di salah satu kapal charteran Pertamina di Muntok. Jadi saya selama Papa tugas, saya paling sering ketemu Papa, karena Papa selalu bawa kapal saya. Jadi waktu Papa sakit itu 1 bulan lebih, jadi dia nggak ketemu sama saya. Makanya terakhir dia ngomong sama kakak-kakak, dia kangen sama saya karena biasa kerja sama saya. Dan saya langsung dengar Papa ngomong seperti itu, saya langsung diisi sama kapten kalau saya mau pulang, mau lihat karena Papa sakit. Ya saya nggak tahu kalau memang pada akhirnya memang inilah jalan yang terbaik dari Tuhan. Kalau Papa memang harus pergi. Lepas dari itu saya memberikan satu kesaksian, sedikit kesaksian. Baru 2 hari yang lalu saya mendapatkan panggilan dari salah satu perusahaan, dan mungkin ini yang Bapak impikan juga untuk saya. Saya juga nggak menyangka proses semuanya berjalan lancar. Tanpa hambatan, saya tes juga berjalan lancar, walaupun hati saya lagi berduka. Tapi saya terus terang ngomong ke owner, ke penguji-penguji, dan saya dipanggilkan di salah satu perusahaan, dan saya dipercayakan kali pertama untuk menjadi seorang nakoda. Mungkin ini salah satu impian Papa, dan mungkin ini doa-doa Bapak.
terlayar, selalu Papa yang selalu berdoa, pasti saya lolos, dan saya nggak pernah lolos di perusahaan yang saya mau. Mungkin itu aja sedikit kesaksian dari saya. Mau ada sedikit juga dari Christian sebelum kita nyanyi. Selamat sebelumnya. Terima kasih. Pahlawan keluarga. Dari kami kecil, Papa selalu mengajari kami selalu bersama. Dulu kami sekolah, kerja, setiap pagi, siapapun yang mau berangkat duluan atau mau berangkat belakangan, kita selalu berdoa bersama. Papa nggak mau kalau berdoa tidak bersama. Bahkan sampai setelah itu malam kita sebelum tidur, Papa selalu bilang tunggu semuanya pulang untuk berdoa bersama. Banyak cara-cara Papa yang mengajarkan kita itu sungguh luar biasa baik. Tanpa kita sadari, sampai Papa berada di sini, di garis ini, di garis finish ini, mungkin Papa sudah melihat kebersamaan kita semua sampai waktu sebelum Papa meninggalkan kita juga, semuanya kita sudah berkumpul. Walaupun saya seminggu sebelum Papa meninggalkan kita, saya kembali bekerja karena ada tugas pekerjaan yang harus saya hadapi. Pada saat kembali itu pun saya juga berat hati. Tapi ternyata seminggu setelah saya pulang itu di kapal Papa puji Tuhan, dan dari semua cuma saya yang ada di kapal yang tidak lihat langsung Papa. Pasti Indonesia. Tapi saya bangga karena sebelumnya 2 minggu saya sempat menemani Papa di rumah sakit, membantu Mama. Jadi saya juga sedikit Papa pahlawan. Dia selalu mengajarkan kita setiap apa yang aku cerita, Pak, aku mau begini, Pak, aku mau ini. Andalkan Tuhan. Jadi saya selalu terbangun iman kita. Selalu sama diri saya bilang, apa yang kita mau, imanin aja. Itu Papa yang mengajarkan. Kalau memang lancar semua prosesnya, itu Tuhan yang tolong. Dan Bapak pun selalu bilang begitu. Tapi kalau tidak ada halangan ataupun hambatan, jangan kecil hati. Berarti Tuhan belum kasih. Terus berusaha. Bapak selalu mengajarkan itu. Dan ini sangat luar biasa. Papa meninggalkan kita di saat waktu yang sangat luar biasa dan tak terduga, dimana biasanya hari Natal ataupun ulang tahun Papa pasti ada salah satu dari kita, entah anak atau keluarga mantu yang tidak ada, karena kita tugas rata-rata di luar daerah semua, bahkan ada yang di luar negeri. Tetapi ini luar biasa, Bapak meninggalkan kita ini pada saat Kak Obed yang bekerja di luar sedang cuti, Kak Emon yang bekerja di kapalnya pas masuk di Tanjung Priuk dan ada delay dalam operasional, sehingga Kak Emon pun bisa hadir untuk beberapa hari selama ibadah penghiburan sampai hari ini. Itu sangat luar biasa. Karena jarang sekali di hari yang spesial ini kita bisa berkumpul sama semuanya. Kami tahu Bapak kemarin meninggalkan kami itu dengan tenang.
Dan ada satu pesan Papa yang terakhir sebelum Papa meninggalkan, kurang lebih jam 8 malam itu Papa telepon saya, saya yang video call Papa. Awalnya ngobrol sama Mama, terus Papa nanya ke saya, Dek, Papa mau kamu sama Anggi kerja sama, kalau membantu kamu, karena Papa dulu begitu. Sebenarnya ada keinginan satu Papa yang dari dulu Papa selalu harap. Dan puji Tuhan, berkat doa Papa, Papa selalu bilang, Pak, aku akan berusaha terus seperti yang Papa ajari. Kita berdoa, imani, kalau memang Tuhan kasih pasti dapat. Dan di jam 8 malam itu Papa tanya ke saya, Dek, ada kabar untuk Anggi? Saya bilang belum ada, Pak. Tapi kalau ada secepatnya, aku akan infokan. Jadi Papa di situ Papa bilang, ya sudah kalau begitu Anggi kembali aja lagi ke kapal dulu. Iya, Pak. Tahunnya di subuh itu bahkan di jam 7 pagi Papa meninggalkan kita. Dan yang sangat luar biasa itu seperti yang tadi dari Kak Anggi kesaksian, perusahaan memanggil Kak Anggi. Itu yang Papa ingin. Jadi di saat Papa meninggalkan kita, dan berkat-berkat malah datang. Karena itu sungguh doa Papa. Itu yang Papa ajarkan ke kita. Banyak sekali berkat yang datang. Saya rasa itu semua doa Papa. Dan Tuhan kasih di saat waktu Papa. Itu saja. Ya, mungkin ini kesaksian saya Papa. Oke, ini lagu yang paling sering kita bawa. Mungkin udah familiar dengan lagu ini. Rancangan. Rancanganmu indah bagiku.
Simon, Tante Ellen berkenan berfoto bersama Johnny. Kemudian dilanjut dengan acara. Om di depan sana. Ya, ini sepupu dari Ibu Yakoba kalau. Kemudian diberi kesempatan Bapak Iwan ada pujian dari keluarga Mary. Boleh kalau mau sambilan nyanyi Om Iwan. Oh iya. Shalom. Sungguh suatu saat yang tidak diduga bahwa saya bisa hadir di sini bersama dengan keluarga yang kami cintai, keluarga kalau saya sendiri dan istri adalah saya sendiri Simon Sitorus, tapi saya lama bertugas di Pelabuhan Indonesia Timur dan saya mengenal mereka dari kecil, dari mereka masih kecil, dan waktu itu saya bertugas di Pelabuhan Makassar dan kebetulan saya salah satu pengajar di sekolah pelayaran di Sekolah Tinggi Pelayaran Makassar. Dan selain itu kami adalah keluarga dekat di selama kami di Makassar. Kami mengenal mereka dari masih kecil, dan saya sendiri bekerja di PT Pelabuhan Ampat Makassar dan Johnny di PT Pelabuhan 2 dari Pelabuhan 2. Jadi saya sendiri tokoh karena memang sudah tua. Jadi saya mengucapkan selamat jalan bertemu dengan pencipta kita sekalian, pencipta dunia. Saya yakin mereka akan tentram dan kami nanti akan tentu menjadi peserta berikut tidak tahu kapan. Terima kasih. Kita berfoto dulu. Setelah itu keluarga Om Iwan dipersilakan untuk memberikan pujian. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembacaan surat dan ya, dari keluarga Tukahu PH Besan juga akan memberikan pujian. Kami persilakan. Mohon izin ya Pak Pendeta. Sekali lagi, 1, 2. Sudah, kami persilakan keluarga Bapak Iwan. Kemudian setelah itu keluarga Tukahu kami persilakan untuk memberikan pujian. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan.
Saya sudah pamit keluar. Kalau saya bilang balik saya lanjut nanti kalau sembuh lagi bersaksi ya agak nyanyi sama saya. Dia ini saya ini sudah bahkan kau sungguh kenal. Kau berarti di dalam hidupku ini. Kau permata hati di dalam hidupku ini. Ku tak ingin lepas dari kasih setiamu Tuhan. Kau sungguh berarti di dalam hidupku ini. Sungguh berarti di dalam hidupku ini. Amin. Kau permata di dalam hidupku ini. Tak ingin lepas dan kasih setiamu Tuhan. Kau sungguh berarti di dalam hidupku ini. Dalam ujian ini, Ibu bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih. Kami persilakan keluarga berduka. Dan cepat karena masih ada acara lain. Setelah ini kita masuk di dalam prosesi pembacaan surat dari anak-anak untuk Bapak. Jadi ada surat dari anak-anak yang ditujukan kepada Bapak dan sekaligus akan menyerahkan bunga. Shalom. Berduka cita, namun sekaligus bersuka cita karena inilah jalan setiap orang beriman yang harus melalui proses kematian. Singkat cerita, kami diundang untuk memberikan pesan-pesan. Saya mau jelaskan singkat saja. Saya Henry Waluyan, adik saya Jenny Waluyan, bersuamikan Heri Rumtukah. Terkait di sini anak kami, yaitu anak dari Heri dan Jenny, Robert Rumtukahu, menikah dengan Daisy Dekalo, maaf. Yang lebih penting lagi, saya dengan almarhum bahkan semua keluarga dekat Bapak Joni Kalo, kami sejak kecil, ini ada adiknya, sudah saling mengenal di Makassar, kemudian pindah Jakarta, ketemu lagi di Jakarta, bahkan sampai hari ini. Itu yang lebih mendekatkan kami dan lebih mendekatkan saat ini. Kemudian ibu mereka yaitu Tante Boba, saya sering panggil Tante Boba, tiap dirawat suntik-suntik di rumah sakit dari Makassar, selalu Oma, saya panggil di mati kan? Sampai menutup mata kita masuk. Jadi singkat cerita itulah keterkaitan kami pertama satu dalam Tuhan, bahkan sampai meninggal. Itulah kasih karunia Tuhan. Saya masih bisa melihat kawan yang begitu akrab, Bapak Joni Kalo. Tuhan kasih waktu yang indah. Saya dan keluarga masih bisa melihat beliau, bahkan mau mengantar tempat pemakaman yang asli. Begitu juga anak-anaknya, semua bagus-bagus anak-anak.
anak-anak semua dari desi adik-adiknya sudah sukses semua karena kasih karunia Tuhan, dan kita harus bertahan. Sebagai yang terakhir, kita mau mengiringi opa, papa, teman, sahabat yang begitu baik tuh kalau mengiringi perjalanan dia ke tempat pemakaman terakhir. Kita mau saling menguatkan iman bahwa kita yang hidup harus hidup dan kuat di dalam iman Kristus. Kita mau nyanyi bersama. Oh ya, ada istri saya suka kau ambil lupa. Tak usah takut. Allah menjaga
silakan Anggi menyampaikan sesuatu dan langsung meletakkan bunga. Terima kasih banyak Pak, sudah banyak mengajarkan hal-hal yang baik buat aku, sudah banyak membagikan ilmu yang baik buat aku. Terima kasih banyak Pak. Selamat dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikut Betty. Silakan diletakkan bunganya di sisi hati Bapak. Bapak saya, kesedihan ini karena aku kehilangan Papa. Tapi karena terlalu banyak memori baik dalam ingatanku tentang Papa. Terima kasih ya Pak untuk semua yang Bapak berikan. Terima kasih untuk semua yang sudah Bapak lakukan buat aku, buat Becky, juga Maria. Secara manusia hati aku hancur Pak, tapi Tuhan terlalu baik buat aku, buat kami semua, buat kita semua. Kami tahu sekarang Bapak sudah jadi tempat terbaik. Kami memang berduka cita, kami memang bersedih, tapi kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan seperti yang Bapak ajarkan. Dan kami sekeluarga sepakat mengatakan bahwa tetap Tuhan Yesus baik. Terima kasih ya Pak, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Berikut Christian. Silakan ungkapkan kepada Bapak dan menyerahkan bunga. Bapak pahlawan buat semua. Mentor, guru yang selalu mengajarkan kebaikan dan selalu mengajarkan untuk terus berusaha dan tetap mengandalkan Tuhan. Peninggalan Papa sangat berarti buat kami dan terus mengajarkan kami untuk terus dewasa, bertumbuh dalam setiap hal dan yang terutama terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Pak. Selamat jalan, selamat berlayar di lautan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya Gerald. Selanjutnya Sesmis dipersilakan untuk meletakkan bunga. Kemudian Yopi dan kemudian Sis Ellen dipersilakan untuk menyerahkan bunga. Kemudian disusul oleh besan-besan kami, Bapak Iwan. Silakan.
silakan disampaikan bunganya. Cukup untuk menyerahkan bunga saja. Sudah diwakili sama anak-anak ungkapan-ungkapan kasih. Silakan dicatat. Dan terakhir Meli yang akan menyampaikan, dan silakan disampaikan sepatah kata. Meli, ya, saya dulu. Buat Joni, selamat jalan. Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah. Silakan istri terkasih, silakan sampaikan apa yang akan disampaikan. Kuat. Kemudian saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita saling mendukung sama-sama dalam susah kita, Pak. Kita mendidik anak-anak kita. Kita semua sayang sama Pak. Kita harus sayang sama Pak. Dan kita semua harus melepaskan diri kepada Pak. Silakan diletakkan bunganya di sisi kiri dan kanan. Kami mohon bantuan saudara-saudara yang di luar, teman-teman, untuk menyingkirkan kursi-kursi yang ada di dekat peti. Fritz, tolong kasih tahu dulu. Tolong kursi-kursi yang ada di area peti jenazah untuk dikosongkan. Kita akan menerima doa keberangkatan dari Bapak Gembala. Petugas yang untuk membawa kembang-kembang yang ada di sini supaya siap-siap membawa kembang-kembangnya di mobil pickup. Dan nanti akan diberikan kesempatan kepada Andai Tolan untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Dan dipandu oleh Bapak Gembala. Sebelum peti jenazah ditutup, kami memberikan kesempatan untuk seluruh andai tolan yang hadir pada kesempatan ini memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Bapak Joni Kalo. Untuk keluarga, kami minta dengan kasih Tuhan untuk memberikan ruang untuk para sahabat andai tolan, keluarga yang lain, kenalan, jemaat untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Ya.
langsung dipercepat langkahnya, dipercepat langkahnya. Selamat jalan. Dipercepat langkah dari andai Tuhan. Kalau masih ada, silakan dipercepat langkahnya. Di seberang sana, air mata hilanglah.
jenazah ditutup dan sekaligus doa untuk jalan, kita akan selesaikan ibadah ini. Ya. Mohon izin kepada keluarga sekali lagi. Ya, mohon izin kepada keluarga. Ya, mohon izin kepada keluarga biar acaranya bisa jalan dengan baik. Ya, Tuhan sertai, pasti Tuhan kuatkan. Ya. Bapa di surga, kami akan akhiri ibadah pelepasan jenazah pada kesempatan ini dan kami akan berangkat menuju ke TPU Menteng Pulau. Kami berdoa dalam kehendak Tuhan perjalanan kami dari rumah duka tempat kediaman almarhum Bapak Joni Kalo. Dari sini kami akan berangkat dan Tuhan kami akan menutup peti jenazah dari almarhum Bapak Joni Kalo. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang ditinggalkan, diberi kuat, dihiburkan oleh Tuhan. Kami tutup peti jenazah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta mengakhiri ibadah pelepasan ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan petugas penutup peti jenazah dimulai pelan-pelan dari bawah. Ya, permisi pelan-pelan, ya pelan-pelan sampai selesai. Pelan-pelan sampai selesai. Gantian. Oke. Selamat jalan, suami, ayah, kakak, sampai jumpa di Yerusalem baru. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk penutupan peti jenazah maju pelan-pelan, dorong pelan-pelan sampai selesai. Pelan-pelan, silakan pelan-pelan. Ya, izin kepada keluarga. Pelan-pelan ya. Terakhir ya. Kira ada saya. Resi terakhir ya. Ini siapa lagi yang terakhir? Untuk yang akan menuntun peti jenazah keluar dari rumah duka ke mobil jenazah, itu nanti dari pihak keluarga atau pihak kenalan dari gereja ya. Jadi petugas peti jenazah kita tunggu di mobil saya ya. Siapa lagi? Apabila sudah selesai, kalau sudah, ya.
Ayo, beri ruang, beri ruang, beri ruang. Ya, beri ruang. Siap.